Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melantik Hefarita Gunaryanti Rahayu sebagai Wali Kota Semarang dengan sisa masa jabatan 2021-2026 di Gedung Gradika Bakti Praja. Pelantikan tersebut juga dihadiri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Hefarita Gunaryanti, istri dari anggota DPRD Jateng Alwin Basri ini akan dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Hefarita atau biasa disapa Mbak Ita ini sebagai orang pertama di Kota Semarang. Dan rohaniwan. Acara pelantikan tersebut dihadiri ribuan warga. Mereka berasal dari warga masyarakat masing-masing perwakilan kecamatan dan kelurahan seluruh Kota Semarang dan para simpatisan. Acara pelantikan Wali Kota Semarang digelar semarak dengan menghadirkan berbagai pedagang kaki lima. Warga dapat menikmati makanan tersebut dengan gratis. Warga yang hadir berharap dengan dilantiknya Mbak Ita, Kota Semarang dapat semakin maju dan berkembang, khususnya para kaum perempuan dapat semakin berkarya dan diperhatikan. Ya, kami sangat senang, sangat bangga juga dengan dilantiknya Mbak Ita. Karena sebagai kaum perempuan tentunya kami bangga memiliki wali kota pertama yang wanita. Gitu. Jadi kami juga merasa pasti akan lebih baik, berjalan lebih baik ke depannya. Karena selama ini wanita kan sering di kesampingan ke kiri gitu. Jadi harapan kami semua itu pasti kami akan teropeni dengan adanya wali kota perempuan. Hal yang sama juga diutarakan oleh Sukinem. Dia berharap dengan dilantiknya wali kota perempuan tersebut, Kota Semarang dapat semakin hebat dengan program-program yang memperhatikan para kaum perempuan. Kita orangnya cantik, semoga sukses, UMKM maju, Semarang tambah hebat. Sip buat Ibu Ita. Harapannya ya memajukan kaum perempuan. Sementara itu, pemerintah Kota Semarang menggelar tasyakuran sebagai wujud rasa syukur atas pelantikan pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Semarang Hefarita Gunaryanti Rahayu menjadi Wali Kota Semarang di halaman Balai Kota. Selain pesta rakyat, Pemkot Semarang juga mengadakan pembagian sembako. Sedikitnya 1.000 paket sembako telah disiapkan untuk anak yatim piatu, tenaga kebersihan, dan warga kurang mampu. Tentu ini menjadi satu tugas atau amanah yang mesti harus dilakukan. Tadi Mega juga berpesan, yang pertama tentu ada stunting, yang kedua adalah mengenai ketahanan pangan atau pertanian, karena beliau concern terhadap hal seperti itu. Dan tadi juga memesankan juga selain stunting, anak-anak yang stunting ini juga harus dilakukan pendekatan-pendekatan dengan psikolog dan sebagainya, sehingga ini menjadi satu tugas tentunya selain tadi dari PR-PR yang sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur. Salah satu kan terkait dengan kemiskinan gitu ya. Tentu ini adalah satu program yang harus dilaksanakan hari ini pelantikan, dan besok juga mesti harus sudah gaspol. Yang pertama apa? Ya tentu sama ya, karena kemarin ini kan program yang pertama adalah penanganan banjir. Jadi banjir ini kan PR-nya ini adalah bagaimana tugasnya Kota Semarang atau pemerintah ini melakukan pembebasan lahan yang tentu tahapan-tahapannya harus dilakukan. Dan yang kedua adalah masalah pengentasan kemiskinan yang
satu lalu, tapi tentunya juga harus bagaimana dilakukan penurunan kemiskinan. Tapi tadi yang janji saya terhadap dengan Ibu Megawati adalah membuat stunting di Kota Semarang ini adalah menjadi 0%. Artinya bahwa tadi Ibu juga menyampaikan selain anak-anak yang stunting juga ibu-ibu yang hamil ini kan harus dilakukan penanganan intervensi sehingga tidak akan ada lagi anak stunting. Karena kalau anak stuntingnya habis, kalau ibunya tidak diintervensi juga akan terjadi anak yang stunting lagi. Sehingga ini menjadi PR saya yang tahun 2023 bagaimana di Kota Semarang ini bisa zero stunting. Upayanya apa, Bu? Dan Bu Mega itu adalah yang saat ini adalah bagaimana lebih peran dari perempuan. Tadi itu sangat bangga dengan adanya kepala daerah perempuan. Dan tentunya kalau kita sebagai perempuan pasti akan lebih memperhatikan terkait dengan namanya KDRT, namanya dengan stunting, namanya dengan pendidikan, dan juga ketahanan dengan keluarga. Dan ini yang penting, tadi juga Ibu menyampaikan untuk kader-kader PKK ini juga dilakukan ibu-ibu itu pelatihan kepemimpinan sehingga akan bisa meneruskan gitu ya dari kebijakan dari seorang kepala daerah kepada di bawahnya. Jadi berbesar ini dan berbesar untuk stunting juga semakin bisa dilakukan dan ini bisa menjadi salah satu contoh bagi daerah-daerah yang lain. Pesannya itu tadi bahwa harus pokoknya ya tetap tegas lah gitu. Tadi kan sempat disampaikan bahwa sama Pak Ganjar kan bahwa saya ini tegas gitu ya, agak tegas gitu. Tapi Bu Mega yang ini harus galak gitu. Tapi ya galaknya kan galak ibu-ibu ya. Tapi alhamdulillah itu yang anugerah yang terindah bahwa saya dilantik bisa disaksikan oleh Ibu Megawati dan beliau khusus tahu di sini menjadi satu yang nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata dan ini menjadi satu satu PR besar kalau saya harus bisa bagaimana mengelola kota ini untuk bisa menjadi lebih baik dan lebih sejahtera dan pasti punya tanggung jawab lebih tinggi terhadap kota ini. Acara pelantikan dimeriahkan parade umbul-umbul, tonggak warak hingga prajurit tirang putri. Ada juga 20 orang penari perwakilan dari berbagai etnis, dari Tionghoa, Arab, Jawa, dan lain-lain. Diiringi oleh musik rebana dan gambang Semarangan ini sebagai penggambaran karakter masyarakat Kota Semarang yang multi etnis, yang saling bersinergi dan berkolaborasi dengan rukun, guyup, dan kompak. Tata kelola ekonomi yang tertata. Ekonomi tertata. Iya. Apa itu, Mas? Ini pedagang kelontong juga sudah terpengaruh oleh politik. Oh, contohnya. Ini sudah